Oke teman-teman, boleh dong yang punya gagasan ataupun pendapat. Karena kan tema kita ini kan opinion festival. Artinya kita itu mencoba untuk bersatu dalam berbagai macam pendapat gitu. Boleh teman-teman? Oke, sudah ada pembicara juga. Halo Mbak Iliana Wijanarko. Halo Mbak, selamat bergabung. Salam Oke, kenal. kita masih menunggu yang lain ya Mbak. Baik. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Ayo teman-teman yang oke, silakan Pertiani boleh menyampaikan pendapatnya sebelum kita masuk ke sesi 3. Oke, silakan Mbak. Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Pertiani. Saya kebetulan seorang pengajar lebih fokusnya bahasa Indonesia untuk orang asing, ya. Nah, mungkin ini hanya masukan saja ya, Mas Alfa, untuk untuk lebih menyoroti ke bahasa Indonesianya, mungkin patut untuk dijadikan sebuah tema. Kebanyakan selama ini webinar-webinar yang ada itu pasti lingkungannya orang itu lagi. Nah, saya harap mungkin dari bidang yang lain, dari orang Indonesia yang tidak terjun ke dalam bahasa Indonesia untuk orang asing ini yang menyoroti, oh ternyata bahasa Indonesia ini ada ya, eksis ya di luar negeri gitu. Dan ternyata ada ya program pengajar yang dikirim, siapa saja itu bisa ikut untuk mengajar, dikirim ke luar negeri, mengajar langsung bahasa Indonesia di sana. Tidak hanya bahasa Indonesia saja, pasti budayanya masuk, kemudian makanannya juga masuk, dan sebagainya. Nah, sebagai catatan saja, sudah banyak sekali, sudah ribuan bahkan, terutama di Timur Leste itu menjadi negara yang paling banyak masyarakatnya belajar bahasa Indonesia, kemudian diikuti oleh Australia, lalu Vietnam juga, dan sekarang bahasa Indonesia juga masuk ke Eropa dan sebagainya. Nah, mungkin ini masukannya. Lalu untuk opini tema yang pertama, yang kedua, ini menarik juga ya, Mas Alvan. Menarik, jadi membuka jendela wawasan juga ya. Ya, benar, Mbak. Untuk kami, terutama saya sebagai pengajar, jadi saya tahu hak-hak, bukan hanya hak guru untuk menyampaikan saja, tetapi ternyata kita juga tanpa kita sadari anak itu punya hak yang sama gitu untuk mendapatkan pendidikan ini tadi, ya. Lalu tema yang pertama tentang pendidikan masa pandemi. Ya. Ya mungkin Mbak sebagai pengajar mungkin ada nggak kendala Mbak terkait masa pandemi? Ya. Pasti. Terutama yang tidak bisa kita lakukan saat mengajar online itu keterikatan antara guru dengan siswa. Jadi ada itu ya. Nah, itu yang penting. Kalau kita sebagai guru kalau sudah mencengkram muridnya gitu ya, mencengkram hatinya, otomatis kan ilmunya gampang disampaikan. Tapi kalau kita tidak bisa mencengkram si hatinya tadi kan susah. Nah, ini yang sulit untuk ditemukan ketika belajar online sih. Sisanya ya sama. Mungkin teorinya, materinya, lalu tugas. Juga mungkin sebagai guru saya ingin menyampaikan, teman-teman saya sebagai guru banyak yang mengeluhkan ketika mengajar online, otomatis orang tuanya ikut kelas, terutama untuk mengajar anak-anak SD ya, TK. Mungkin kalau SMP, SMA, orang tuanya sudah tidak akan hadir di dalam sana atau tidak berada di dekat anaknya. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin orang tua juga harus memikirkan, oke, guru juga mempunyai semacam rasa tidak percaya diri ketika orang tuanya juga ikut hadir di sana. Seperti itu. Nah, jadi terkadang orang tua juga ikut campur, Bu, kok begini, Bu, kok begitu. Jadi gurunya, saya jadi deg-degan ini ngajar ini. Oh, orang tua ini ikut, ada ini. Jadi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dipikirkan oleh gurunya jadi hilang ketika orang tuanya masuk dalam kelas tadi itu. Lalu untuk guru, mungkin saya lebih
lebih ingin memberikan masukan saja, karena ini juga saya lakukan untuk banyak orang tua yang stres dengan tugas anak ini tadi ya, dalam masa pandemi, sehingga untuk masa pandemi ini saya minta guru-guru itu sedikit menjadi lebih baik, mengurangi tugas-tugas yang ada di sekolah. Jadi kalau memang sudah bisa diselesaikan secara online, ya sudah, tugas ngapain sih? Periksanya juga sebagai guru susah loh periksa di dalam layar gitu kan. Kalau di kertas kan enak coret. Tapi kalau di layar ini kan susah baca, sudah di-scroll sampai bawah, tiba-tiba ke atas lagi gitu ya. Nah itu, mungkin itu mengurangi tugas saja. Baik, terima kasih untuk Mbak Pretiani. Jadi pengalamannya langsung ditemukan di lapangan. Jadi memang apa yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Saya juga mahasiswa jurusan pendidikan, Mbak. Jadi saya juga calon pendidikan. Jadi kayak saya juga menemukan hal-hal demikian. Jadi kayak ada adik-adik itu yang curhat gitu kan, kalau belajar di online tuh gitu. Belum lagi masalah koneksi dan lainnya. Tapi ini tentu menjadi masukan, Mbak, bagi kita semua kan, sebagai insan pendidikan juga, mungkin akademisi pendidikan. Semoga kedepannya bisa ditemukan solusi yang terbaik lah terkait permasalahan ini. Dan untuk masukan topik yang bahasa Indonesia tadi, terima kasih untuk Mbak Pretiani. Nanti akan kita sampaikan kepada tim dan mungkin nantinya akan ada acara selanjutnya yang membahas tentang bahasa Indonesia tadi. Karena kita juga harus bangga berbahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk Mbak Pretiani untuk feedback-nya. Selamat datang juga untuk Kak Tri Handoko. Selamat datang, Kak. Selamat datang, Kak Alvan. Thank you. Oke. Di masa pandemi saat ini, bagaimana kita menyikapi kegiatan pendidikan ini bisa berjalan lancar, terkhusus bagaimana menciptakan luaran pendidikan sumber daya yang bisa relevan dengan dunia kerja. Nah, nanti kurang lebih pembahasannya itu akan kita bahas secara mendalam dan akan dimoderatori oleh Kak Anissa Hermawan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Anissa sambil menunggu pembicara yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter yang tadi sudah membuka dari pagi ya, Kak, acara Indonesian Opinion Festival. Terima kasih banyak. Sudah datang juga nih buat para peserta dan teman-teman yang semangatnya sepertinya tidak luntur ya. Jadi dari pagi sampai sore masih ada di forum hari ini. Dan karena sesuai dengan jadwal, kita akan memulai acara 16.20, 16.25. Kita sambil menunggu, mungkin ada teman-teman lain yang baru masuk sesuai dengan jadwal jam tersebut. Nah, untuk itu mungkin kita introduction-nya memperkenalkan dulu nih teman-teman, kepada teman-teman semua yang hadir terkait dengan siapa saja sih narasumber yang hadir pada sore hari ini untuk mengisi acara dan memberikan informasi maupun edukasi kepada kita berkaitan dengan topik pendidikan. Oke, yang pertama adalah Ibu yang hadir dan sudah sepertinya dari awal tadi sudah ada ya. Kayaknya nggak enak juga nih kalau manggil Ibu karena masih muda banget kelihatannya. Manggilnya Kakak, gimana Kak? Siapa saya? Ya, monggo. Kak Iliana. Monggo, nggak apa-apa, boleh dong. Jadi senang saya malah. Oke, jadi speaker pertama kita ini adalah Kak Iliana Wijanarko. Beliau merupakan co-founder, direktur fundraising dan hubungan eksternal dari Yayasan Bulir Padi. Beliau juga bekerja di bidang corporate communication selama 12 tahun. Beliau juga telah menyelesaikan studinya di New York University Amerika Serikat tahun 1999 dengan jurusan individual Study, Concentration, Communication, and Culture. Selanjutnya ada pembicara kedua kita, yakni salah satu anak muda yang mungkin sudah hadir belum ya, Kak Kadek, perwakilan dari pelajar SMA 1 Selat Karangasem, Bali, yang berusia 16 tahun. Jadi representasi anak muda yang sekarang akan berbicara kepada kita semua untuk berbagi pengalamannya
Khususnya beliau ini banyak mengikuti komunitas dan organisasi seperti komunitas Bibit, organisasi Satu Bagus, dan sekarang menjadi salah satu dari MPK Komisi 1 di SMA 1 Selat. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan speaker ketiga, yaitu Ibu Dida, yang sudah hadir juga. Selamat Halo, datang. selamat sore. Iya, makasih. Selamat sore semua. Jadi Ibu Dida ini merupakan konsultan dan juga psikolog. Beliau lulusan prodi psikologi Universitas Negeri Malang dan S2-nya ini di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga berpengalaman dalam bidangnya, dan beliau juga bekerja di beberapa perusahaan ternama di Indonesia, dan ini bisa jadi salah satu motivasi juga nih buat kita nanti ketika mendengar pemaparan dari Ibu Dida terkait dengan pengalaman beliau. Nah, yang keempat itu ada Bapak Wurdono. Nah, apakah Bapak Wurdono sudah hadir? Oke, mungkin nanti kita menunggu ya teman-teman semua. Jadi Bapak Wurdono ini mewakili sebagai Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan. Beliau memiliki pengalaman sebagai pengajar atau guru di SMK di DKI Jakarta, dan sekarang beliau diamanahkan di jabatannya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Oke, selanjutnya speaker kelima ada Bapak Dede Prabowo. Selamat sore, Bapak. Sepertinya masih di-unmute ya, Pak. Halo, selamat sore dari Tokyo. Wow, jauh-jauh dari Tokyo, teman-teman. Hadir untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih, Bapak. Jadi, saya perkenalkan terlebih dahulu nih, untuk lebih mengenal pembicara kita hari ini. Bapak Dede Prabowo merupakan founder dan executive director dari Yayasan Alam Aksara. Beliau merupakan lulusan dari ITB, University of Hawaii, dan United Nations University. Beliau juga pendiri Yayasan Alam Aksara dan membantu teman-teman maupun anak-anak dalam pendidikan. Bagi mereka yang kurang mampu, mereka akan mendapatkan beasiswa. Seperti itu ya, Pak? Baik, untuk speaker ke-6 ini ada Ibu Risti Sere Utami. Apakah Ibu Risti sudah hadir? Iya Mbak, udah hadir Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Oke, Ibu Risti ini merupakan guru dari SMK 68, dan beliau juga penggerak dari Taman Belajar Rawamangun. Selanjutnya adalah speaker kita yang terakhir, yaitu Kak Tri Handoko. Beliau merupakan Direktur Tibra Overseas Edu dan memiliki pengalaman selama 5 tahun dalam dunia pendidikan. Nah, beliau sekarang melanjutkan pendidikan S2 di University of Toronto, Kanada. Dan hari ini beliau pastinya akan memberikan informasi dan ilmu untuk kita semua, ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Untuk sesi ketiga ini dalam topik pendidikan bersama para narasumber. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, karena sepertinya saya lupa tadi memperkenalkan siapa saya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini ngomong dari awal tapi belum diketahui gitu kan. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Hermawan. Saya sekarang sibuk menjadi mahasiswi di Universitas Indonesia semester 4, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memandu acara pada hari ini. Oke, jadi kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang topik pendidikan yang mungkin udah teman-teman baca melalui media sosial, dan khususnya berkaitan dengan topik reformasi pendidikan formal SMK atau SMA yang relevan dengan dunia pekerjaan. Nah, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan di forum ini kepada para narasumber adalah salah satu pertanyaan yang sama, tapi karena para narasumber berasal dari latar belakang yang
berbeda, dengan pengalaman dan juga disiplin ilmu yang berbeda, kita akan mendengar apa saja yang bisa dijadikan ilmu dan pelajaran untuk para peserta hari ini. Berkaitan dengan apakah kurikulum yang ada saat ini sudah mendukung pendidikan formal SMA atau SMK, dan apakah kurikulum tersebut sudah relevan dengan dunia kerja dan kebutuhan di masa globalisasi saat ini. Apakah tantangan yang dihadapi oleh guru, pelajar, dan pemerintah maupun komunitas pendidikan saat ini dalam menyiapkan pelajar yang dapat bekerja dan mendukung keahlian mereka. Khususnya sekarang kita sedang gencar-gencarnya dalam program SDG ya teman-teman, dan mungkin bisa dijawab oleh masing-masing speaker. Siap. Dimulai dari Mbak, ya boleh. Oh boleh Bapak dari Bapak Wudono, silakan Bapak. Sore. Gimana nih? Langsung komen atau gimana? Boleh Pak, langsung disampaikan untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Teman-teman semua, bahwa pendidikan itu memang dinamis, pendidikan itu memang penuh tantangan, dan itulah dunia sekarang yang semakin mengglobal, percepatan perkembangan iptek luar biasa, tanpa disadari on 4.0 sudah di depan, sudah jalan selama sekarang ini. Karena itu sekolah, pendidikan harus selalu bisa melakukan sinkronisasi dengan perkembangan di luar. Jadi gading pendidikan itu harusnya sudah tidak ada lagi, jadi merasa benar sendiri, merasa maju sendiri, karena itu harus kolaborasi. Nah, maka untuk itu di SMK khususnya langkah-langkah untuk berupaya menselaraskan dengan perkembangan di luar, sehingga tamatan sekolah itu bisa selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Kompetensi yang diajarkan harus juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk soft skills, perilaku mereka, budi pekerti mereka juga harus kita sinkronkan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, karena itu langkah ini kami tempuh dengan melakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Ya, dalam hal ini ada 6 langkah yang kita lakukan. Pertama, membangun kemitraan. SMA, SMK wajib membangun kemitraan. Kalau SMK lebih banyak dengan dunia kerja, dengan industri, BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta lainnya, serta beberapa perguruan tinggi vokasi. Kalau SMA pasti dengan lembaga-lembaga yang lebih pada peningkatan muatan akademisnya. Jadi ini yang harus kita bangun kerjasama ini, karena tanpa kerjasama itu kita nggak bisa berkembang banyak gitu, karena mereka yang tahu apa kebutuhan di tempat mereka. Kemudian yang kedua, sinkronisasi kurikulum. Jadi kurikulum kita, maka kita nambahkan kurikulumnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya satu kurikulum itu menjadi kewenangan sekolah untuk bisa dikembangkan. Jadi boleh disinkronkan. Misalnya kalau SMK pengembangan di kurikulum akuntansi, boleh coba minta masukan dari STAN, ya dari PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN seperti apa, dan perguruan tinggi lainnya bisa berkontribusi, atau lembaga-lembaga internasional dan seterusnya. Kami kerjasama dengan expert yang mereka yang dari Jerman itu sudah ada di 57 sekolah untuk memberikan masukan kepada sekolah, melatih guru dan peserta didik. Kemudian yang ketiga sertifikasi. Tamatan sekolah itu khususnya sekolah kejuruan wajib disertifikasi. Jadi amanat undang-undang pasal Undang-Undang Pendidikan nomor 20/2003 di pasal 61 itu menyebutkan kewajiban satuan pendidikan itu menerbitkan 2 sertifikat. Satu sertifikat wujud selesai dari satuan pendidikan yang kita kenal dengan ijazah, satu lagi kompetensi yang membuktikan tentang bukti kemampuannya, kompetensinya yang kita sebut dengan sertifikasi kompetensi. Sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh lembaga independen, lembaga sertifikasi profesi. Gitu. Jadi yang ketiga, langkah ketiga. Langkah keempat kita dengan guru, revitalisasi di tenaga guru. Bagaimanapun bagusnya kurikulum yang mengimplementasikan di sekolah kan guru-guru kita, yang menerjemahkan guru-guru kita. Kalau kemampuan gurunya masih ada di bawah middle low, ini kan agak berat juga. Karena itu kita harus dongkrak mereka. Ya karena itu perlu terus dikembangkan, ditingkatkan kompetensi guru kita.
4 kompetensi guru harus menjadi satu kesatuan, tidak boleh terpisah. Terutama kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional, itu yang harus dikembangkan terus. Kemudian yang kelima, sarana prasarana. Sarana prasarana ini juga menunjang, sangat menunjang, apalagi di sekolah kejuruan. Perkembangan teknologi nggak akan terkejar dengan perkembangan yang ada di sekolah. Karena itu ini sarana prasarana kita revitalisasikan, terutama yang mendukung kompetensi basic, kompetensi dasar. Untuk advance-nya bisa bekerjasama dengan industri. Kemudian yang terakhir, revitalisasi tata kelola kelembagaan sekolah. Sekolah itu supaya jalannya cepat dan efektif, efisien, maka harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip bisnis. Prinsip bisnis, bukan dibisniskan, tapi prinsipnya bisnis. Orang bisnis mengatakan sedikit effortnya, sedikit modalnya, tapi outputnya besar. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana seorang leader kepala sekolah di sekolah bisa memanage sekolahnya sehingga sumber daya yang ada itu bisa optimal, dengan sedikit sentuhan bisa hasilnya lebih bagus gitu. Itu yang sudah kami lakukan dan harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa terus komitmen untuk bisa dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udono atas penjelasannya yang tadi sudah disampaikan. Teman-teman semua pasti sudah mendengarkan ya, gitu. Walaupun ini nggak on cam gitu kan, tapi dimanapun teman-teman berada, sekiranya jelas gitu ya, mendengar pemaparan yang tadi disampaikan beliau. Oke, selanjutnya aku akan bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Mbak Ilyana. Dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih Mbak Anissa. Saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Pak Urdono ya atas inisiatif untuk revitalisasi kurikulum SMA SMK ini untuk menjawab agar mereka itu relevan dengan dunia kerja. Dan pengalaman kami ya Sambulir Padi yang telah beroperasi selama 18 tahun, memang pengalaman kami melihat ada kesenjangan antara talent pool anak SMK khususnya di anak binaan kami dan kaum muda binaan kami yang merupakan mereka yang datang dari komunitas marginal di Jakarta dengan pelaku industri. Sepertinya tidak terjadinya adanya link and match, begitu yang kita lihat. Dan karena itu kami merasa perlunya ada intervensi melalui program-program pendidikan kami dan sebuah approach yang holistik. Itu adalah strategi Yayasan Bulir Padi dalam mencoba untuk membantu anak-anak ini agar siap berkompetensi dan juga bisa sukses dalam pilihan hidup mereka, either meniti karir ataupun memulai sebuah usaha secara jangka panjang. Nah, kami melihat memang banyak anak binaan kami itu juga yang walaupun mereka sudah mendapatkan banyak teori untuk keahlian mereka, namun tetap juga harus diberikan keterampilan soft skill dan hard skill dari mitra-mitra yang kami bekerja sama seperti dengan PTKD ataupun Universitas Atmajaya untuk lebih mempersiapkan mereka supaya memiliki daya saing yang kuat ketika mereka masuk ke dunia kerja. Nah, tentunya pendekatan holistik ini seperti apa ya? Kita itu percaya bahwa semua lapisan masyarakat harus bahu-membahu dalam menciptakan SDM unggul supaya kita bisa membentuk generasi emas untuk Indonesia ke depannya. Jadi kita melihat bahwa program itu Bulir Padi satu, peningkatan akademis anak-anak. Dari segi memberikan beasiswa buat anak-anak yang belum menerima kartu pelajar Jakarta. Dan juga tutoring yang mereka sangat membutuhkan dari segi belajar, apalagi sekarang ada akselerasi padat ya untuk bisa harus adaptasi ke pembelajaran daring. Pelatihan siap kerja yang bersertifikasi dengan mitra-mitra yang tadi saya sudah sebut, dan juga kesempatan magang dan bekerjaan untuk mereka. Apalagi sekarang pandemi ini sangat susah tentunya untuk bisa mengakses kesempatan-kesempatan ini. Jadi kami pun juga melihat anak-anak SMK yang juga membutuhkan kesempatan magang yang mereka perlu untuk bisa memiliki daya saing ini, kita coba bekerja sama dengan mitra-mitra yang bisa memberikan kesempatan magang daring. Begitu. Jadi intinya adalah kami masih melihat
adanya kesenjangan antara link dan match ini dari talenta SDM yang ada dari SMK dengan pelaku industri, karena Kemnaker juga pada Desember 2020 juga mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka itu masih didominasi oleh lulusan SMK berdasarkan ini ya, berdasarkan data dari BPS. Jadi kami merasa bahwa intervensi dari Yayasan Bulir Padi dan teman-teman organisasi masyarakat madani juga masih diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut. Sekian dari saya, Mbak Anissa. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Ya mungkin kalau dari aku secara pribadi, apa yang disampaikan oleh Mbak Iliana itu sudah cukup jelas ya teman-teman, karena apa yang mungkin kita lihat di lapangan tentang pendidikan Indonesia memang masih banyak dilihat teman-teman yang senjang antar satu sama lain, karena kita negara yang negara kepulauan yang tentunya juga kegiatan kita banyak terbatas karena jarak kita yang dipisahkan oleh jarak gitu ya istilahnya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan meminta tanggapan dari Bapak Dede Prabowo terkait pertanyaan yang tadi juga sama disampaikan. Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya cerita dulu aksara ini apa ya. Ini sebenarnya kegiatan volunteer awalnya 15 tahun yang lalu untuk membantu anak-anak di Indonesia yang punya potensi tapi berkendala ekonomi melanjutkan pendidikannya. Nah, setelah 15 tahun berkembang ini kita punya sekitar 150 donor dari 17 negara di seluruh dunia yang bantuannya itu continue. Jadi kita mulai dari SD sampai Universitas S1 dan tidak ada orang yang dibayar untuk mengerjakan ini. Semua dari donor, uang donor sampai ke anak-anak yang menerima beasiswa 100% masuk gitu. Dan karena jangka panjang, kita ada anak-anak yang menerima beasiswa sejak SD sampai mereka lulus S1. Jadi seperti keluarga, kita melihat mereka, monitoring mereka perkembangannya seperti apa. Dan karena posisi saya ada di Tokyo, juga donaturnya juga kebanyakan di luar negeri, kami juga banyak mendapatkan input tentang kualitas anak-anak sekolah di negara masing-masing. Kebetulan saya juga aktif sebagai pembina di salah satu NPO di sini disebutnya di Jepang ya, yang bergerak di bidang pendidikan. Saya juga banyak bergaul dengan sekolah-sekolah di sini. Jadi buat saya itu jelas sekali di Jepang, kemudian saya melihat di Indonesia seperti apa, gap-nya itu jelas sekali terlihat. Kemudian juga setelah kita lihat di Amerika, kemudian Amerika Utara ya, Kanada sama Amerika Serikat itu juga jauh sekali gap-nya ya. Nah, ini kita mencoba anak-anak penerima beasiswa ini kita berikan kesempatan untuk menutup gap tersebut. Kebanyakan yang menerima beasiswa ini adalah anak di daerah yang jauh dari perkotaan. Jadi mereka punya kendala bukan hanya dari ekonomi, tapi juga kualitas pendidikan yang ada di daerahnya. Tadi Pak Wurdono memberikan ada 6 langkah ya yang akan dilakukan. Nah ini saya rasa penting sekali untuk dilakukan terutama di daerah. Dan yang kita ingin sorot di sini adalah kemitraan. Yang pertama tadi, saya lihat selama ini sekolah itu jarang sekali bermitra ya. Saya lihat yang di Bali. Kebetulan saya juga bolak-balik ke Bali. Di Bali itu jarang sekali sekolah bermitra dengan misalnya NGO yang bergerak di bidang pendidikan gitu. Kita juga pernah mencoba masuk itu responnya awalnya mereka agak anti ya karena ini siapa gitu dan mereka punya kepentingan apa seperti itu. Tapi setelah lama-lama membangun network kita juga bisa memberikan masukan tentang perbaikannya. Jadi banyak sekali seperti Mbak Iliana bilang itu yang kurang di antara anak-anak Indonesia ya, yaitu soft skill terutama. Jadi untuk anak-anak beasiswa ini kita mulai dari dasar sekali bagaimana mereka membuat laporan tentang penggunaan beasiswa mereka kepada para donor. Terus secara penulisan, secara bakunya dan pemakaian media elektronik seperti itu. Juga bercerita tentang kegiatan mereka selama 1 semester misalnya. Itu kita bina dari awal gitu sehingga karena ini sebuah kebiasaan ya yang kalau tidak dibiasakan itu
tidak akan kalau hanya singkat saja tidak akan menjadikan jadi kebiasaan. Jadi harus terus-terusan dibina gitu. Sehingga ketika mereka lulus SMA mereka sudah siap karena soft skill ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang tidak diajarkan secara eksplisit dalam kurikulum gitu. Kemudian kita juga memberikan nasihat atau advice tentang buku-buku yang mereka harus baca misalnya supaya bisa catch up dengan pengetahuan anak-anak di kota minimal ya dan secara internasional gitu. Kalau untuk bahasa agak susah, bahasa Inggris juga masih sangat kurang, tapi itu harus coaching secara langsung, agak dari jarak jauh agak susah. Jadi kita berusaha, pengurus Alam Aksara ini berusaha bertemu juga dengan anak-anak ini secara periodik, kemudian ngobrol selama beberapa hari gitu untuk mendapatkan aspirasi seperti itu. Jadi kita dari jalur informal, dari jalur NGO, usaha juga membantu menutupi gap yang dalam kualitas SDM anak-anak sekolah di Indonesia. Itu dulu dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi tadi kalau aku secara pribadi mendengar penjelasan dari Mbak Iliana maupun Bapak Dede Prabowo, mungkin yang terlintas di pikiran aku kurang lebih terkait dengan kualitas, kuantitas, dan sistem pendidikan Indonesia. Karena aku juga pernah kan merasakan duduk di bangku SMA dan bagaimana mungkin teman-teman sebaya aku dan aku secara pribadi merasa bahwasannya di Indonesia ini masih menyamaratakan kemampuan anak. Dilihat kalau anak yang tidak bisa matematika misalnya, mereka mungkin dikucilkan atau terlihat bodoh. Padahal di sisi lain, setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu mungkin kemampuan yang harus digali dalam setiap individu akan berbeda karena mereka punya nilai atau keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Dan mungkin itu menjadi salah satu catatan juga di mana ini bisa jadi mekanisme ke depannya dalam sistem pendidikan untuk menumbuhkan kembali bagaimana anak-anak itu percaya diri atas kemampuannya. Oke, kalau gitu kita lanjut nih teman-teman ke pertanyaan yang masih diajukan sama dan aku mau dari Kak Tri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Halo Kak Anissa, thank you. Selamat sore buat semuanya juga, terima kasih untuk undangannya. Dan aku sebenarnya ya Trihandoko dari Tibra Offices Edu, aku mau komentar untuk yang disampaikan oleh Bapak Wurdono tadi. Sebenarnya udah sangat kompleks dan tepat sasaran menurutku. Komentar beliau itu udah langsung spesifik ke poinnya. Nah kalau aku boleh komen, aku 2 tahun ngajar SMA International di Kanada, ngajar matematika mereka. Terus aku juga 2 tahun ngajar di Indonesia pakai kurikulum, double kurikulum waktu itu KTSP dengan kurikulum 2013. Dan harus kupuji bahwasanya kalau misalnya aku harus komen dengan kurikulum 2013, kurikulum kita itu sebenarnya udah sangat jelas, terstruktur, dan mengakomodir fungsi-fungsi pendidikan di sekolah itu sendiri. Itu cuma faktanya pelaksanaannya itu nggak semuanya selaras, karena banyak sekali guru-guru yang masih resisten dengan penerimaan atas kurikulum 2013. Kalau misalnya aku bandingkan dengan kurikulum Ontario misalnya, Ontario kurikulum, meskipun untuk nanti aku akan komen sendiri untuk pelajaran-pelajaran yang harus dilalui oleh siswa di SMA itu memang berbeda. Nah, kalau di Ontario kurikulum sendiri, mereka dari SMA udah memilih ketika mereka kuliah, mereka mau jurusan apa, maka pelajaran tertentu aja yang mereka harus ambil gitu. Jadi nggak semua pelajaran kayak di kita langsung dibundle IPA dan IPS, tapi mereka nggak lebih spesifik lagi. Misalnya kalau misalnya mau jurusan art, mereka nggak harus belajar kalkulus sampai yang level 3 gitu. Mereka cuma belajar sampai level 1 dan lainnya pakai ilmu sosial lain gitu. Nah di Indonesia ini masih sama kayak tadi komentarnya Kak Anissa, bahwa kita masih pemerataan tentang knowledge itu sendiri. Padahal kan orang itu punya kalau misalnya si pemerintah ini belajar tentang multiple intelligence, itu ada banyak sekali jenis kompetensi yang dimiliki para siswa dan seharusnya kita mengembangkan dari sana. Nah, meskipun ini agak dilematis ya sebenarnya, karena demand untuk kerja sekarang ini kita nggak cuma bisa survive dengan satu intelijensi aja. Kita juga harus menggabungkan beberapa intelijensi. Jadi karena aku sendiri percaya bahwa intelijensi itu bisa
mungkin ada yang lahir dengan itu tapi juga bisa dipelajari. Makanya aku juga akan tetap menyarankan bahwa di sekolah itu ada beberapa core skills yang harus diimplementasikan ke siswa. Kayak misalnya tadi disampaikan oleh Pak Wurdono, siswa ini selain di SMK, selain belajar tentang menjadi karyawan, mereka juga harus belajar menjadi pebisnis, menjadi wirausahawan, sehingga nantinya mereka juga bisa mandiri, dan kemampuan untuk jadi wirausahawan itu juga harus ngerti tentang kemampuan marketing, kemampuan public speaking, walaupun mereka jurusannya tata boga. Jadi mereka juga harus ngerti hal itu. Mereka harus ngerti kemampuan bahasa Inggris, kemampuan IT juga. Jadi emang sedikit lebih kompleks. Makanya kalau misalnya kita berbicara tentang policy di Indonesia yang bisa ngubah-ngubah kurikulum dan bikin aturan segala macam, aku tetap setuju dengan yang sempat aku baca untuk Malaysia dan Singapura, mereka selalu bikin yang namanya master plan. Dan master plan untuk pendidikan ini mencakup kurikulum di pendidikan SMA misalnya. Kurikulum di pendidikan SMA-nya mereka, dan ini disebarkan nggak cuma ke institusi pendidikan aja, tapi untuk yang bagian Kementerian Keuangan juga harus dapat dan harus ngerti tentang master plan ini. Bagian yang ngurusin hal lain juga harus ngerti tentang master plan ini. Dan masyarakat juga harus ngerti tentang master plan pendidikan yang mereka buat. Jadi ketika 10 tahun udah lewat, itu udah langsung ketahuan hasil dari master plan pendidikan yang tadi dibuat itu apa aja. I know it is not gonna be a simple thing to do, but I believe bahwa kita masih akan bisa move on ke arah sana. Nah, satu lagi komentar yang disampaikan oleh Pak Wurdono tadi terkait guru, aku setuju banget bahwa guru itu jadi pentolannya untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 yang ternyata udah bagus itu loh kurikulumnya gitu. Nah, ketika aku dulu ngajar pakai kurikulum 2013, setelah aku pelajari benar-benar kurikulumnya dan coba diimplementasikan dalam pembelajaran, ternyata asik kok, ternyata fun kok gitu. Dan bisa banget dipakai untuk ningkatin kemampuan-kemampuan. Waktu itu aku ngajar bahasa Inggris walaupun aku lulusan matematika, bisa banget dipakai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa di sana. Jadi benar poinnya ada di guru, sama tadi aku setuju untuk multiple intelligence itu harusnya didefinisikan dari awal anak itu masuk SMA atau SMK. Jadi udah ketahuan arah mereka itu akan kemana. Thank you Kak Anissa. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya, karena kebetulan Kak Tri juga melanjutkan S2 di disiplin ilmu pendidikan, jadi terdengar sangat padat dan pas sekali ya, maksudnya kayak dari jawaban tersebut kita juga dapat insight baru gitu, khususnya dalam metode-metode pendidikan dan sebagainya. Nah, selanjutnya aku akan meminta kepada Ibu Dida untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatannya, dan juga terima kasih untuk para narasumber yang lain. Ini membuka view baru gitu ya bagi kita bersama. Saya akan berkomentar dari sisi praktisi di dunia HR dan relevansinya dengan kurikulum SMP dan SMA. Ketepatan saya juga asesor, jadi saya banyak melakukan sesi rekrutmen untuk anak SMA, contohnya untuk operator di PAMA gitu ya, untuk teknisi di Astra. Jadi lulusan-lulusan SMA yang langsung masuk dunia kerja. Nah, kalau kita bicara antara tadi apakah pendidikan formal SMA SMK itu sudah relevan dengan dunia kerja, mungkin saya jawab dari sisi praktis di dunia HR aja gitu. Memang kalau dari sisi kedekatan relevansinya, memang saya jujur SMK itu lebih relevan, karena kadang penjurusan-penjurusan di sana itu sudah mengakomodir gitu ya apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Contohnya kalau SMK otomotif, mesin, bisnis administrasi, multimedia gitu ya. Secara skill, hard skill-nya tuh lebih banyak diberikan di SMK memang. Dan rata-rata lebih ready to use mereka itu, dan secara hard skill lebih bisa cepat beradaptasi di dunia kerja ketimbang yang SMK. Walaupun dalam tanda kutip bukan SMA ini tidak baik, namun kalau untuk SMA mungkin jenjangnya nanti akan lebih diperdalam ketika mereka akan mengambil pendalaman atau penjurusan di kuliah ya. Namun kalau kita bicara dengan kedekatan kebutuhannya dengan dunia kerja, itu mungkin lebih dekat SMK akan lebih siap. Contohnya ketika saya ikut operator di PAMA gitu ya. PAMA itu perusahaan mining, kalau teman-teman belum familiar gitu ya. Tentunya saya akan lebih melihat track record yang SMK mesin atau SMK otomotif gitu ya, ketimbang yang SMA murni. Walaupun beberapa mereka tetap lolos yang SMA murni, tapi lebih banyak mungkin SMK akan lebih fit dari sisi hard
skill-nya gitu. Walaupun soft skill-nya tetap saya lihat intinya seperti itu. Jadi menurut saya ini mungkin juga menjadi input bagi dunia pemerintahan gitu. Mungkin penjurusan gitu, mungkin better menurut saya itu mulai ilmu-ilmu psikologi, mengenali potensi, bakat minat saya, keinginan saya lebih jauh itu mau kemana gitu ya. Apakah setelah SMA itu mau langsung bekerja ataupun mau kuliah lagi, itu better tidak disiapkan di akhir kelas 3 gitu ya, penjurusan bimbingan konselingnya. Tapi menurut saya malah better di akhir SMP, Pak. Mungkin Pak Wardono. Kenapa di akhir SMP? Agar mereka bisa memutuskan, kalau saya pengen setelah SMA itu tidak kuliah lagi atau tidak mendalami lagi ilmunya gitu di perkuliahan, nah better saya ambil sekolah itu SMK saja. Jadi setelah lulus SMK saya bisa langsung bekerja gitu ya. Namun kalau umpamanya mereka masih ada keinginan dan juga secara biaya ada untuk kuliah, nggak apa-apa dia di SMA. Menurut saya sih seperti itu. Dan memang kekurangan kurikulum kita, saya banyak ngobrol dengan dosen-dosen saya juga di dosen psikolog di UGM gitu ya, bagaimana mengelingkan antara kurikulum yang ada di pendidikan kita dengan di industri gitu ya. Mungkin yang rada sudah pasti bisa menjawab itu adalah sekolah-sekolah dan universitas yang dimiliki oleh perusahaan kayak SMK Telkom, Politeknik Astra, udah pasti kurikulumnya mereka ramu sedemikian rupa agar bisa ketika lulusan mereka itu bisa dipakai oleh perusahaan. Nah, better mungkin menurut saya SMK yang tidak di bawah universitas itu banyak, yaitu tadi ya bekerja sama, mencari tahu kira-kira apa sih kebutuhan industri di Indonesia ini gitu ya, agar bisa menjawab dan kemudian diramu dalam pendidikan yang sedemikian bagus. Saya lihat pemerintah sudah ada progres menggerakkan SDM vokasi. Saya senang sekali gitu ya. SDM vokasi mulai digalakkan, berarti pemerintah itu mulai fokus bahwa kejuruan gitu ya, orang yang fokus pada aspek keilmuan tertentu itu mulai digalakkan agar mereka nanti spesifik gitu. Jadi tidak ngambang lagi, karena jujur aja sebagai psikolog kadang dan SDM muda ini, saya lupa perkenalkan tadi gitu ya, memang edutech atau startup yang berkembang di dalam advisor karir gitu ya, kita banyak berdiskusi gitu ya. Jangankan anak SMA, anak kuliah aja bingung kalau ditanya setelah lulus mau kerja apa, mau jalani profesi apa, itu aja masih bingung gitu ya. Apalagi mereka tidak dibimbing sedari awal, sehingga ada muncul ide nih Pak, Bapak Ibu semua gitu, gimana kalau kurikulum psikologi terkait minat, bakat, mengenali potensi diri itu sebenarnya bisa dimasukkan tuh sekolah, karena bukan hanya hard skill sebenarnya yang penting, tapi mengenali soft skill kita itu tidak kalah penting loh gitu, karena kita belajar ilmu tertentu yang nggak sesuai dengan bakat minat kita juga tidak akan optimal. Contohnya kita sudah kuliah nih, jurusan gitu ya, tapi secara karakter sebenarnya kita nggak terlalu tuh. Nah, itunya dan juga tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak bagi perusahaan ataupun tempat kerjanya gitu. Itu sekilas menurut saya. Jadi SDM muda di sini sebagai community di dalam career advisor gitu ya, pengen membantu rekan-rekan semua gitu. Silahkan bisa follow Instagram kita dan lain sebagainya kalau teman-teman pengen tahu karir mana yang paling optimal untuk saya, karir yang paling cocok, sebaiknya saya ngambil jurusan apa, apakah saya galau nih mau SMA atau SMK, jurusan apa dan lain sebagainya. Kita akan membimbing semaksimal mungkin gitu ya. Komunitas kita sementara free, teman-teman bisa join gitu ya, dan juga bisa share banyak hal di sana. Mungkin sedikit dari saya itu Mbak Anissa, nanti kita bisa sambung kembali gitu ya. Mari. Baik, terima kasih Kak Dida. Ya, menyambung dari tadi jawaban dari Kak Dida sendiri, ini relevan banget sih dengan apa yang mungkin saya dan teman-teman saya rasakan juga pada saat masa SMA, di mana masih banyak yang ragu ketika bertanya kepada guru atau bimbingan konseling gitu terkait apa yang sebenarnya nanti akan mereka pilih misalnya pada saat SBMPTN atau SNMPTN. Jadi ketika ditanya kalian mau jadi apa, mau ambil jurusan apa, mereka bahkan bingung karena saya sepertinya masuk di jurusan ini tidak sesuai dengan minat, tapi masuk jurusan IPS pun saya tidak kuat dalam segi hafalan dan sebagainya. Jadi masih banyak yang
mereka bingungkan dari dirinya sendiri, sedangkan masa kelas 3 SMA itu kan sangat sempit gitu. Mereka harus mempersiapkan baik itu pada waktu itu masih ada ujian nasional, SNMPTN, belum lagi SBMPTN. Sedangkan mereka masih memikirkan jurusan apa ya gitu. Jadi sangat amat mencerminkan keadaan saya dulu dan teman-teman nih Bu. Tadi jawabannya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut kepada pembicara Ibu Risti untuk menjawab pertanyaan yang sama tadi dilontarkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat sore ya, selamat sore buat teman-teman semua dan juga para speaker yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risti Sari Utami, saya adalah guru di SMK Negeri 68. Jadi saya udah sekitar 4-5 tahun ya mengajar di SMK, dari SMK Bisnis Manajemen, jurusan akuntansi dan lain-lain. Lalu saya dipindahkan ke SMK jurusan seni dan sekarang saya mengajar di SMK jurusan teknik mesin gitu ya. Nah sebenarnya yang saya sampaikan di sini lebih kepada gimana sih kondisi pembelajaran. Nah, dari yang udah dikasih yang kita rasakan sebagai guru di SMK, saya hanya menambahkan saja gitu ya, apa sih sebenarnya permasalahan atau misalnya kendala yang dirasakan oleh guru-guru di SMK terutama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di SMK itu kan dibagi menjadi 3 ya, ada pembelajaran produktif, lalu normatif dan juga adaptif gitu. Nah, memang kendalanya kalau di SMK ini dari guru sendiri ya, guru produktif itu sedikit. Jadi misalnya di sekolah saya di jurusan teknik mesin itu siswanya karena sekolah baru ya, baru ada 6 kelas, itu ada guru produktifnya itu cuma 3. Sedangkan pelajaran produktif itu di SMK itu jamnya banyak banget. Jadi satu guru itu bisa mengajar sampai 30-40 jam mata pelajaran di dalam 1 minggu gitu. Dan itu ternyata menyebabkan pertama gurunya kewalahan, terus akhirnya jadinya nggak maksimal. Nah, memang sudah ada solusinya sebenarnya bukan solusi juga karena akhirnya yang mengajarkan mata pelajaran produktif itu guru yang tidak linier gitu dengan yang diajarkan kayak gitu. Nah, ini kan jadinya nanti yang dirugikan itu sebenarnya siswanya. Siswanya jadi tidak maksimal dalam mendapatkan pembelajaran. Itu yang pertama ya soal permasalahan guru di sekolah. Lalu yang kedua juga, terakhir ini kan ada semacam penyederhanaan kurikulum. Jadi memang di kelas 10 ini pembelajaran, terutama pembelajaran mata pelajaran normatif adaptif itu ada yang jamnya dikurangi. Contohnya adalah pelajaran sejarah dan juga seni budaya. Kayak gitu. Padahal ya menurut saya sejarah itu penting gitu ya untuk dipelajari siswa SMK. Jadi sekarang sejarah itu hanya dipelajari di kelas 10 dan seminggu itu hanya 3 jam mata pelajaran gitu. Nah, ini yang menjadi keluhan bagi guru-guru sejarah dan juga seni budaya juga sama. Itu mereka harus mengajar dengan materi yang sangat padat tetapi dalam waktu yang singkat kayak gitu. Mungkin memang bagus tujuan dari kementerian gitu dia menyederhanakan kurikulum karena untuk memadatkan mata pelajaran yang produktif. Tapi sekali lagi persiapan guru untuk mata pelajaran produktif di sekolah itu juga masih sangat kurang gitu. Jadi itu sebenarnya menurut saya bukan solusi, malah menambah permasalahan baru lagi buat di sekolah gitu. Terus lagi ya kalau itu dari sisi gurunya. Nah, kalau dari sisi siswanya sendiri jujur kalau siswa SMK itu ternyata kebanyakan dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Gitu mereka jadi memang tujuan untuk masuk SMK itu setelah lulus mereka akan mendapatkan pekerjaan itu apa yang diimajinasikan oleh mereka dan apa yang diharapkan oleh siswa-siswa dan juga orang tua siswanya. Dan yang kedua juga ternyata untuk masuk ke SMK itu inputnya memang kalau dulu kan pakainya NEM ya, itu memang lebih rendah dibandingkan kalau mereka mau masuk ke SMA. Jadi inputnya dari sisi intelijensianya ya atau dari sisi kepintaran lah bahasa ininya itu mereka rendah. Terus dari sisi kemampuan orang tuanya juga rendah. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala juga bagi guru-guru untuk gimana caranya nih kita bisa menyampaikan ke mereka bahwa sekolah SMK ini memang untuk kerja, tapi lebih dari itu gitu loh sistem pendidikan gitu. Ini sudah dijalankan oleh sekolah SMK gitu ya, tapi memang kebanyakan itu untuk magang atau PKL kalau di SMK ya. Nah,
sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh siswa SMK ini bagaimana caranya mereka lulus mendapatkan pekerjaan. Nah, ini yang masih kalau menurut saya masih batik, lalu ada Putus suaranya, Mbak. Mbak Risti? Oke, sepertinya ada gangguan jaringan. Mbak Nisa, Mbak Rizky, tugas di SMK mana ya? SMK 68 Rawamangun, Pak. 68, bukan Ramangun. 68. Racas. SMK. SMK baru itu. SMKN, ya. 68 SMK ya? negeri. Ya. 68 ya? Iya. Boleh dong nanti kontak personnya ya? Oh, iya Pak. Nanti bisa dikirimkan. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin tadi karena Kak Risti terkendala jaringan, apakah masuk lagi? Bagaimana Kak? Ada yang ingin dilanjutkan untuk maaf ya, disampaikan? koneksinya terputus, wifi-nya bermasalah kayaknya. Ya, maaf ya. Sampai mana tadi? Oh, ini ya, link and match ya. Itu memang sudah dijalankan oleh sekolah. Putus lagi. Oke. Ya, mungkin kita pindah dulu ya. Para peserta forum hari ini kita mendengar tanggapan atau jawaban dari salah satu perwakilan anak muda dari SMA Bukit Baca Terawang yang ini diwakilkan oleh Kadek Widya. Mungkin dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang tadi sama dilontarkan. Sebelumnya terima kasih waktunya Kak Anissa. Perkenalkan, nama saya ini Kadek Widya Fari, bisa dipanggil Kadek Widya. Di sini saya sedikit setelah mendengar beberapa speaker yang lain berbicara, mungkin sedikit menambahkan ya, pendidikan SMK itu menurut saya lebih relevan untuk dunia kerja karena setelah SMK bisa langsung kerja. Tapi menurut saya secara pribadi, anak-anak SMA itu lebih mampu untuk beradaptasi di dunia kerja yang ke dunia yang selanjutnya, karena ya, sepertinya Kadek juga terkendala koneksi. Bagaimana Kadek? Menyerap pendidikan yang how know itu bisa lebih, mungkin kemampuan anak-anak SMK itu menurut saya lebih baik dibandingkan anak SMK ya. Dari Baik, sepertinya masalah yang sama karena gangguan jaringan juga. Oke, jadi kita langsung aja nih masuk di sesi pertanyaan kedua. Ada pertanyaan di Taisan yang memberikan tentu dalam pemberian beasiswa yang dapat mendukung keahlian pelajar dan peran seperti apa yang dilakukan oleh Alam Aksara sendiri. Baik, terima kasih Anissa.
dalam pemilihan penerima beasiswa sebenarnya kita hampir sama ya semua. Kita melihat potensi calon penerimanya itu dari segi akademis maupun semangat untuk belajarnya, dan juga kita berikan prioritas kepada anak-anak yang memang berkendala untuk mendapatkan beasiswa lain. Jadi pada saat kita mulai itu akses terhadap informasi beasiswa, terutama tuh susah sekali untuk daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, dari Jawa. Jadi banyak sekali kita berkecimpung di daerah Indonesia Timur saat itu. Tapi sekarang sudah mulai bagus aksesnya gitu. Jadi awalnya kita memilih anak-anak secara selektif yang punya bakat dan potensi untuk berkembang. Nah, tapi potensi itu harus kita bangun supaya untuk bisa dijadikan realisasi. Nah, di sini peranan kita bukan hanya memberikan dana, tapi juga memberikan bimbingan seperti yang tadi saya ceritakan. Gitu. Jadi kita banyak sekali volunteer di berbagai organisasi gitu yang bisa memberikan masukan kepada anak-anak ini. Ini loh dunia kerja itu seperti bisa membutuhkan keahlian atau soft skill seperti ini. Jadi kamu harus punya yang seperti ini, caranya seperti apa, seperti itu ya. Jadi misalnya kita bekerja sama dengan organisasi pada saat saya di Flores ya, ada organisasi pemuda di sana yang banyak sekali dokter-dokter muda yang PTT di sana membantu kita sama-sama berjalan ke sekolah yang di pedalaman gitu. Kemudian dokter memberikan misalnya semacam lecture, semacam kelas gitu kepada anak-anak. Dokter itu pekerjaannya seperti apa gitu. Kemudian ada profesi lain misalnya pebisnis ya, dia itu pekerjaannya seperti apa, atau peternak gitu ya. Nah, anak-anak di Flores itu terutama yang di pedalaman ya, mereka horizonnya sangat sempit ya. Jadi mereka untuk mau bekerja pun mereka tidak tahu pekerjaan apa aja sih pekerjaan yang ada di luar sana. Jadi karena yang mereka lihat kebanyakan ya entah menjadi pastor atau guru. Itu dua pekerjaan yang memang sangat promising gitu ya. Bisa atau petani atau nelayan yang ada tapi kebanyakan anak muda sekarang nggak mau kan. Nah, kita buka wawasan mereka dengan membawa orang-orang dari berbagai profesi untuk berbicara di depan mereka gitu. Ini loh pekerjaan ini. Saya rasa ini bisa dikembangkan juga di sekolah-sekolah di kota ya. Nah, misalnya di Amerika kan ada yang acara di mana orang tua murid-murid itu atau sekolah mengundang berbagai profesi, kebanyakan orang tua murid untuk berbicara di depan kelas gitu. Ini loh, saya akuntan ini pekerjaannya seperti ini gitu. Dan terus ada tanya jawab dengan siswa. Nah, ini mungkin bisa dikenalkan juga di kurikulum di Indonesia ya, karena di desa saya juga di Bali juga itu susah sekali untuk membuat anak-anak itu berpikir menjadi pebisnis gitu. Mereka ya idenya kalau kerja jadi PNS itu paling nomor satu pilihannya ya. Kemudian kedua ya dokter gitu atau yang lain seperti bidan seperti itu, dokter yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kita perlu sekali membuka wawasan mereka. Nah, itu yang kita coba bantu dari Alam Aksara. Tapi kita nggak bisa bekerja sendiri, kita harus banyak kolaborasi dengan berbagai lembaga. Dan juga sekolahnya saya harap bisa lebih membuka diri gitu loh dengan kesempatan-kesempatan seperti ini. Karena seperti tadi Bu Dida bilang gitu ya, Bu Risti bilang ya, itu kan kemampuan guru juga terbatas ya, apalagi tadi yang dari SMK misalnya untuk yang produktif sebenarnya itu juga bisa diisi dengan orang-orang lembaga atau yang berkolaborasi dari luar gitu. Jadi orang-orang bisnis bisa didatangkan juga untuk memberikan wawasan ke mereka. Saya juga pernah di Bali membawa anak-anak mahasiswa dari Jepang misalnya untuk memberikan untuk membuka mata mereka saja bahwa di Jepang itu seperti ini gitu, dan mereka benar-benar setelah itu berubah gitu. Oh, kita ternyata selama ini hanya melihat. Baik, terima kasih Pak Dede atas jawaban penjelasannya. Oke, selanjutnya aku juga mau bertanya kepada Ibu Yana terkait bagaimana peran organisasi dalam mendukung reformasi pendidikan
Oke, baik. Tentu ya untuk mendukung pendidikan adik-adik ini. Tadi Pak Wardono juga telah ada kata kunci yang dia katakan itu adalah kolaborasi. Jadi saya juga melihat kolaborasi yang harus terjadi penting antara sektor publik, sektor swasta, dan sektor organisasi masyarakat madani itu untuk bisa memajukan adik-adik kita ini. Karena tanpa kolaborasi ini, kalau kita jalan masing-masing jalur sendiri tidak akan ketemu gitu. Akselerasi pesat yang dipaksa kita semua untuk mengadopsi semua menjadi daring karena pandemi COVID-19 ini membuat, telah saya katakan juga ya, siswa-siswa marginal itu bisa ketinggalan di pelajaran sekolah. Untuk anak yang ekonomi cukup saja sudah sulit, apalagi anak-anak yang ekonomi lemah, di mana orang tuanya, khususnya anak-anak binaan kita itu, pemasukan bulanannya itu jauh di bawah UMR. Nah, di situ juga perlu dilakukan pendekatan terhadap orang tua. Jadi kalau nggak salah ada salah satu narasumber juga berkata begitu ya. Jadi pendekatan kepada orang tua untuk bisa mendukung anaknya bisa sukses belajar daring ini juga perlu dilakukan. Dan kami melakukan intervensi tersebut dengan melakukan program webinar dan kepada anak-anak ini, kepada orang tua anak-anak ini dengan mengundang mitra curcol buat orang tua supaya mereka gimana sih untuk bisa mendukung anak-anak ini bisa belajar secara digital. Dan juga program digital learning program kita misalnya, di mana bisa membantu adik-adik yang dalam keluarganya hanya satu handphone, smartphone, berbagi dengan orang tuanya, sedangkan dia harus sekolah dari pagi sampai sore, gimana caranya juga kan ya. Untuk belajar, diberikan pengarahan, adik-adik juga banyak, apalagi yang dari latar belakang ekonomi lemah, yang juga kurang paham untuk menggunakan aplikasi Zoom misalnya, atau Google Meet, atau hal-hal lain yang mengharuskan mereka untuk bisa melakukan proyek atau magang secara daring. Karena tentunya seperti Anda tahu, banyak pelaku industri yang harus melakukan pengurangan pegawai, atau juga tidak melakukan hiring pada saat ini, namun ada kesempatan untuk mereka bisa menjadi freelancer misalnya, dan bisa juga untuk mencari proyek-proyek yang bisa dilakukan secara daring begitu. Jadi peran organisasi dari masyarakat madani ini perlu dilakukan kolaborasi juga dengan berbagai stakeholder di masyarakat Sumba. Itu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ilana atas jawabannya. Mungkin kita untuk mempercepat waktu juga nih, langsung aja pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Katri Handoko terkait bagaimana membangun sebuah lembaga kursus di saat yang bersamaan kakak juga seorang guru. Apakah kakak merasa perlu adanya perbaikan sistem dari pendidikan SMA atau SMK itu sendiri di Indonesia, dan bentuk mekanisme yang diberikan contohnya seperti apa misalnya? Alright, thank you for the question, Kak Anissa. Aku sempat dengar satu quotes yang muncul bahwa for all students currently studying in high school, the time you graduate from high school, your knowledge is no longer relevant. Jadi ketika anak-anak itu masih sekolah sekarang, mereka masuk SMK atau masuk SMA, di sana belajar tentang apapun pengetahuan yang mereka harus pelajari dari awal sampai akhir, geografi, sosiologi dan segala macam, sehingga ketika mereka selesai, mereka nggak tahu kemampuan ini untuk apa, mereka nggak tahu pengetahuan mereka baru dapat ini untuk apa sebenarnya. So I think it's pretty important for us actually to narrow down. Ada beberapa core skill nih yang harus dimiliki anak SMA, anak kuliah, atau anak-anak yang udah mulai tumbuh dewasa. Nah, aku sendiri membaginya ke dalam 3 core skills. Tadi udah sempat ku bahas tentang IT, bisnis, sama satu lagi bahasa Inggris gitu. And that's why I'm taking this role, mendirikan sebuah lembaga kursus yang fokusnya ke bahasa Inggris gitu. Bahwa aku sendiri merasakan ketika aku dulu di SD, SMP, SMA, aku tuh orang yang sangat matematika. Saya orang yang sangat matematika,
jago lah dibilangnya matematikanya, tapi kemudian bahasa Inggrisnya nearly zero gitu, kayak bener-bener ke arah yang nol, bener-bener nggak tahu tentang bahasa Inggris. Karena I can't blame the teachers actually, tapi emang di sana itu pembelajarannya ya it's not encouraging me, nggak terlalu bikin aku menggebu-gebu untuk belajar bahasa Inggris, sampai akhirnya ketika aku lulus SMA baru tahu gunanya bahasa Inggris itu ternyata banyak banget, sehingga aku bisa ke Australia, bisa ke Switzerland, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, itu karena bahasa Inggrisnya gitu. Coba bayangkan ketika aku dulu cuma fokus ke skillku matematika aja gitu. Ya sampai di mana sih guru matematika gitu. But then when I know, when I learn English, dan aku ya sampai di titik di mana aku paham tentang bahasa Inggris, makanya aku bisa punya opsi banyak sekarang, mau kerja di mana, mau kerja di Indonesia, mau kerja di Singapura, mau kerja di Amerika, di Australia, I have that options gitu. Nah, aku sebenarnya pengen nanamin ini ke siswa-siswa lain atau mahasiswa-mahasiswa lain, bahwa you can also do the same even better. Nah, makanya aku mendirikan lembaga khusus yang fokusnya ke bahasa Inggris. Beberapa waktu lalu kita juga sempat conduct kelas bahasa Inggris TOEFL untuk anak-anak SMA. Dan ternyata yang daftar justru anak-anak yang udah bahasa Inggrisnya tuh udah oke sebenarnya gitu. Mereka yang dari kayak BINUS, mereka yang dari sekolah Cikal, mereka dari sekolah-sekolah yang udah oke bahasa Inggrisnya, dan mereka cuma dipoles sedikit aja. Nah, harapannya ya mungkin terkendala biaya dan segala macam kali ya, Kak. Cuman kan bahasa Inggris sebenarnya nggak harus dipelajari dengan lembaga kursus. Mereka juga bisa kok belajar mandiri untuk belajar bahasa Inggris. Yang jelas yang perlu ditanamkan di sini adalah salah satu core skill yang wajib dikuasai oleh anak SMK, kalau bisa mulai dari SMA, itu akan bagus banget adalah bahasa Inggris. Makanya fokusku ke sana meskipun aku juga tetap ngajar. Gitu. Dan Tibra sendiri ini punya kurikulum yang kita desain sendiri. Aku dulu S1-nya di pendidikan matematika dan S2-nya bahas tentang adult education. Jadi target kita emang anak-anak yang masih menggunakan pedagogi untuk diajar, sama orang dewasa yang harus menggunakan andragogy untuk ngajar gitu. Jadi kurikulumnya benar-benar didesain sesuai umurnya mereka. Jadi ya sejauh ini yang bisa kamu sampai sekarang. Ya. Gitu. Jadi bahasa Inggris adalah salah satu core skill yang harus dikuasai oleh anak-anak. Thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan kita dengar nih jawabannya dari Ibu Dida. Nah, pertanyaannya adalah, selaku praktisi HR dan SDM muda Indonesia, bagaimana perkembangan revolusi di dunia kerja dan peran komunitas HR sejauh ini? Dunia kerja itu siap secara soft skill maupun hard skill. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Menurut saya ini mungkin nyambung dan relevan dengan apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya, gitu ya, bahwa memang rata-rata ya itu tadi faktanya gitu ya, teman-teman di S1 pun rata-rata kami banyak berinteraksi gitu di SD muda dengan teman-teman di S1. Mereka sendiri masih bingung mau nanti kalau selesai kuliah mau bekerja di bidang apa, mau melamar di mana, itu aja kadang masih banyak yang bingung gitu ya. Maka dari itu menurut saya sih memang ada alangkah baiknya memang sedari awal atau sedari mungkin teman-teman yang belum lulus pun sudah mempersiapkan diri gitu ya, terkait dia ke depannya pengen menjadi apa ya. Nah, kadang yang menjadi kebalik nih, saya tarik ke belakang lagi gitu Mbak Anissa, bahwa gini, ketika lulus SMA, kadang teman-teman tuh ngambil kuliah itu tidak sesuai dengan profesi apa yang mau dijalankan nanti. Gitu ya. Contoh, bukan berarti ini salah, mohon maaf, bukan salah ya, tapi kadang-kadang ini menjadi kurang efektif menurut saya dan kurang optimal. Contoh gini, saya pengen ambil jurusan hubungan internasional. Lah, kamu ke depannya pengen jadi apa? Nggak tahu, mau kerja di kantoran aja sih. Nah, di profesi di kantoran itu yang relevan dengan hubungan internasional, kamu sudah tahu nggak apa bagian apa? Nggak tahu, pokoknya kayaknya keren aja gitu ngambil hubungan internasional, kayaknya ilmunya bagus gitu. Tapi ke depannya tidak tahu pengen jadi apa. Nah, sebenarnya yang lebih baik itu pada dasarnya dibalik. Yang paling benar kalau menurut psikologi dibalik. Kamu harus fokus cita-citamu pengen menjadi apa nantinya, baru pendidikanmu itu harus meniti sesuai jalur profesi yang kamu pengen raih. Gitu ya. Agar efektif dan optimal. Bukan berarti, oh saya jurusan matematika, terus saya nggak bisa menjadi, contohnya mungkin di bidang marketing. Belum tentu, bisa jadi. Cuman apa yang kita pelajari nanti not applicable gitu di pekerjaan kita atau di profesi kita.
Jadi harusnya dibalik. Jadi teman-teman itu harus mulai aware bahwa apa cita-cita saya dan profesi yang saya inginkan, baru segala pendidikan, course, training yang mau diikuti, kuliah harusnya menuju ke sana. Sehingga segala ilmu gitu ya, baik hard skill-nya gitu ya, itu benar-benar dia miliki dan ketika masuk dunia kerja pun akan lebih easy gitu adaptasinya. Karena dia sendiri sudah dari awal tuh sudah tahu apa yang dia pelajari dan sesuainya. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Nisa tadi, sebenarnya bagaimana sih kita mempersiapkan soft skill dan hard skill kita dalam masuk ke dunia kerja, gitu ya? Dunia kerja itu sebenarnya memang saat ini, apalagi 4.0 tadi seperti disampaikan Pak Urdono, gitu ya, memang butuh orang yang sangat ketika dia sudah masuk dunia kerja ready gitu ya. Dia bukan lagi mau diajari gitu ya, tapi dia mau belajar sendiri. Ya, jadi biasanya soft skill yang dibutuhkan di dunia saat ini adalah proaktif, itu yang pertama gitu. Jadi jangan nunggu HRD ngomong apa, lu kerjanya apa, cari tahu. Tanya, Bu, job desk saya mana? Itunya apa? Yang kedua adalah selain proaktif adalah communication. Tuh soft skill yang menurut saya penting sekali tuh dalam apapun gitu ya. Komunikasi itu hal yang kayaknya biasa semua orang juga bisa, Bu, komunikasi, tapi komunikasi yang baik itu belum tentu bisa, yang efektif gitu ya. Itu belum tentu bisa. Itu ada ilmunya. Jadi proaktif, komunikasi, sama managing self. Managing self itu termasuk adalah time management, productivity, managing stress, dan lain sebagainya. Itu namanya time managing self, atau bagaimana kita mengelola diri kita gitu ya. Itu juga diperlukan. Sama soft skill yang lain termasuk adalah adaptability atau penyesuaian diri gitu ya, termasuk change management dan lain sebagainya. Terakhir ada menurut saya sih soft skill yang juga paling penting adalah leadership. Leadership itu bukan berarti kita harus punya kemampuan mengarahkan orang lain, tapi self leadership itu juga penting. Ya, tadi kaitannya sama managing self gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur diri kita, baik secara waktu, priority, dan lain sebagainya, susah tuh di dunia kerja. Karena dunia kerja itu beda banget dengan kuliah yang kurikulumnya jelas sudah diatur gitu, dan lain sebagainya gitu. Dunia kerja itu dituntutnya kamu harus bisa mengerjakan pekerjaanmu, kamu sudah direkrut, diterima, harus bekerja bisa sesuai dengan tuntutan pekerjaan, gimana pun caranya. Nah, kalau nggak bisa, nanti ya terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Jadi skill itu hal-hal yang menurut saya sih perlu dimiliki gitu ya, terutama proaktif, communication, managing self, sama leadership gitu ya. Jangan lupa tadi komunikasi salah satunya tuh penting banget gitu ya dalam tuntutan dunia kerja. Nah, kalau kita bicara aspek hard skill-nya itu sebenarnya tergantung pada bidangnya masing-masing. So kalau kamu umpamanya mau jadi di dunia mining gitu ya, berarti ya teknik geologi itu berarti menjadi penting gitu ya. Tergantung bidang pekerjaannya gitu ya. Kalau kamu mau menekuni dunia marketing ya berarti manajemen pemasaran hard skill-nya lebih penting. Kalau kamu mau masuk di dunia SDM ya berarti psikologi, manajemen SDM itu jadi penting. Tergantung profesi apa, hard skill-nya itu di nanti requirement-nya apa gitu ya. Namun terlepas dari itu semua, kalau kita bicara tren di masa depan gitu ya, kita bicara bahwa semakin ke depan ini mungkin kebutuhan soft skill yang akan banyak dibutuhkan gitu ya. Saya cari dari beberapa referensi juga itu hal-hal yang mendukung teknologi. Contohnya itu adalah digital marketing, gitu, content writer, copywriting gitu ya, terus coding dan lain sebagainya itu juga akan menjadi kebutuhan baru di masa yang akan datang gitu. Dan mungkin teman-teman kalau yang sekarang sudah ada minat di dunia multimedia sebaiknya mulai tekuni ke sana. Itu adalah profesi-profesi yang di masa datang gitu ya akan banyak sangat dibutuhkan. Tapi di aspek yang lain gimana Bu? Enggak, di aspek yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap dibutuhkan. Tapi kalau teman-teman punya minat ke arah digital marketing itu sebaiknya mulai ditekuni dari sekarang karena di masa depan gitu ya itu akan banyak dibutuhkan. Nah mungkin sekilas itu dari saya, semoga teman-teman itu tadi saya ke depan sebagai psikolog itu kadang sedikit gemas gitu ya, bukan gemas dalam artian makanya SDM Muda juga hadir bahwa
kita pengen membimbing karir teman-teman itu agar tidak salah. Karena banyak kejadian ya begitu. Kuliah cuma mengikuti saran orang tuanya. Anaknya tidak minat hukum disuruh kuliah hukum. Akhirnya tengah jalan putus. Selesai pun tidak berniat menjadi pengacara. Akhirnya bekerja di bidang lain, dia harus belajar dari awal. Sangat buang-buang waktu, biaya, tenaga, effort. Tapi ujung-ujungnya tidak menjadi apa-apa. Itu yang menurut saya sangat disayangkan sekali gitu ya. Dan menurut saya semua cita-cita orang tua itu pengen anaknya sukses. Tapi sukses itu mungkin menurut saya butuh belajar mengeksplorasi diri. Kira-kira itu saya pengen menjalani profesi apa ke depan, pengen belajar apa di kuliah gitu ya. Kursus apa yang menunjang cita-cita saya menjadi optimal. Dan tidak ada salahnya menurut saya jika ada saudara atau rekan psikolog gitu ya, sebaiknya atau bergabung di SDM Muda juga bisa gitu ya. Sebaiknya mulai memetakan jalur karirnya sedini mungkin itu akan lebih baik. Saya sepakat dengan Mas Tri tadi bahwa kita di dunia psikologi kita bicara multi intelligent gitu ya, atau kecerdasan masing-masing orang itu berbeda. Jadi kalau lu lulus SMA, ya lu nggak harus ya belajarlah yang sesuai dengan tingkat kecerdasan kamu paling optimal di mana. Either itu musik, seni, itu sains, itu dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi harus temukan, assess kalau bisa, konsultasikan dengan psikolog kalau memungkinkan. Itu akan mempercepat karir, pencapaian, optimalisasi dan tidak akan merugikan dari sisi waktu, tenaga dan biaya. Itu sih menurut saya, Mbak Nisa, semoga membantu teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya yang luar biasa. Tadi sudah diberikan banyak sekali pemaparan yang bisa jadi insight baru, khususnya buat aku secara pribadi. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan diajukan kepada Bapak Wurdono terkait peran pemerintah, apa saja peran pemerintah serta tantangan dalam mendukung pendidikan formal. Apakah kurikulum yang dibentuk sudah relevan dalam mendukung siswa dan siswi di dunia kerja saat ini? Masih mute, Pak. Mbaknya bisa bantu unmute mungkin. Baik, terima kasih. Sangat berbahagia sore ini saya bertemu dengan teman-teman anak-anak muda yang keren-keren ini, yang jauh di sana dan bertebaran di mana-mana. Sebenarnya ini kita bisa sinergikan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait bagaimana dengan prihatinnya kualitas pendidikan. Saya sendiri di pemerintahan ini masih prihatin dengan pendidikan kita. Mas Tri tahu, Pak Dede tahu bagaimana skor PISA kita yang terus melorot, bahkan sudah di bawah Vietnam sekalipun. Pak Presiden pesan jangan sampai nanti di bawah Kamboja lagi. Saya pikir satu ketika akan di bawah Kamboja kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang baik berkolaborasi. Memang perlukan kontinuitas, komitmen bersama. Sampai ganti orang, ganti pemikiran, ganti kebijakan, ini yang membuat kita poco-poco, maju selangkah, mundur selangkah, akhirnya nggak maju-maju. Jadi ini yang menjadi keperhatian kami. Nah, tantangan tentu sangat banyak sekali, Ya, satunya memang kurikulum kita. Meskipun selalu kita lakukan penyesuaian, jadi ini yang sekali lagi dunia pendidikan itu tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa mendeklar diri menjadi menara gading, tapi harus terus berkolaborasi dengan teman-teman, dengan semua pihak yang berada di luar. Karena biasanya memang selain memang kita bekerja di dunianya, biasanya harus ada yang memantau, mengevaluasi, dan itu kita jadikan sebuah database untuk kita melakukan analisis, kemudian menetapkan program-program. Nah, sekali lagi
ini kurikulum kita sebaik apapun pasti harus terus kita lakukan penyelarasan. Nah, yang sekarang digarisbawahi sebenarnya kalau konten matematika kan sama. Cuman bagaimana mengguidance para guru untuk menyajikan itu yang dilakukan di kurikulum kita. Jadi perubahan ekstrimnya pada metode. Pada metode itu yang diharapkan dengan metode yang ada sekarang itu guru-guru kita bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki core kompetensi di abad 21. Komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan seterusnya. Itu yang tadi Mbak Dida sampaikan. Jadi ini harus tetap tantangannya memang akan selalu tertinggal, maka solusinya adalah kolaborasi. Bagaimana kita menyerap informasi dan mengadopsi beberapa bagian yang baik. Mudah-mudahan dengan cara itu ya bisa kita lakukan akselerasi ketertinggalan kita. Negeri kita negeri besar, kalau dibiarkan seperti ini kita prihatin kembali ke sejarah zaman dulu. Tadi disebut Mbak Bu Resti, ya sejarah kita hanya 3 jam ini juga perlu juga. Dan dulu ada KKPI, Pak Tri, dulu di kurikulum kita ada KKPI, ya penguasaan komputer gitu ya. Ternyata begitu kita sudah tes dengan standar internasional, dari 200 orang itu yang grade-nya mencapai standar internasional hanya sekitar 8 orang dari 200. Jadi memang ini masih lemah. Dan itu di kurikulum SMK sekarang juga tidak ada. Tadi Bu Dida sudah menyampaikan sebenarnya itu ke depan yang akan menjadi basic untuk pengembangan anak-anak kita. Ya, core skills bahasa Inggris saya sangat setuju Pak Tri, ya karena memang dengan bahasa itu kita bisa berdiskusi dengan siapa saja gitu. Yang tadi Pak Dede sampaikan ini mungkin sejalan dengan saya kemarin diskusi dengan Bu Lirpadi, ini mungkin mudah-mudahan menginspirasi Bu Iliana untuk terus tidak berhenti pada mengurusi anak-anak marginal. Sangat banyak Pak Dede di Indonesia yang seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi kuncinya kolaborasi. Saya pikir itu Mbak Bu Dida, terima kasih saran masukannya tadi bahwa bimbingan karir itu harus matang di SMP, supaya dia jelas mau melangkah kemana, mau ke kejuruan kah atau mau ke sekolah umum kah, ke SMA gitu. Ini harus jelas. Di SMK pun harus fokus juga. Nanti mereka mau kerja di bidang apa, sehingga tidak gampang. Jurusannya di otomotif, tapi kerjanya nanti di bagian mana, kan masih gampang juga. Saya yakin benar bahwa itu memang masih gampang. Karena memang sisi itu lemah. Pendidikan kita, tripusat pendidikan yang ada di pemerintah, di masyarakat, dan di orang tua juga belum sinergi. Jadi seringkali masyarakat kita melepaskan pendidikan kepada sekolah, ya masyarakat juga belum peduli, nah, akhirnya beban sekolah menjadi berat, beban guru semakin berat. Gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bahwa harapannya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan, pendidikan pertama di rumah, pendidikan berikutnya di sekolah dan di masyarakat, nah ini juga harus dibangun kembali. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang hari ini telah diskusi. Kami banyak masukan. Mohon nanti mungkin informasi kontak person boleh, kalau boleh saya peroleh sehingga satu saat kami harus diskusi dengan teman-teman, ya bisa kontak Pak Dede yang ada di sana, Pak Astri yang ada di sana, Bu Dida yang malang melintang di industri dan seterusnya. Mbak Resti, mohon izin di 68 SMKN 68 sekolah baru ya. Iya betul Pak. Iya betul sekolah baru Pak. Tekniknya pemesinan 4 tahun di sana, sekolah 4 betul, tahun. Pak. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa menginspirasi seluruh komunitas pendidikan di SMKN 68. Terima kasih Mbak Anissa. Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita menyambung sedikit, mungkin Bapak juga bisa menjawab secara singkat. Ini ada satu pertanyaan dari Raffi. Beliau merupakan orang asli Bandung. Dia bilang kalau dia bertanya terkait bagaimana rancangan yang ideal dalam pendidikan vokasi atau jurusan yang menjadi alternatif bagi pelajar untuk memilih langsung pekerjaan dan tidak melanjutkannya secara pendidikan akademik di perguruan tinggi di masa pandemi, di mana pandemi ini peluang untuk
bekerja semakin sulit dan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Oh, mungkin sekiranya bisa diberikan jawaban terkait dengan bagaimana rancangan idealnya untuk pendidikan vokasi di masa pandemi ini, khususnya yang dilihat realitanya adalah cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Selain dapat pekerjaan sulit, memang sekarang ya kondisi belajarnya sulit karena sebagian besar kompetensi hard skill itu tidak bisa diajarkan secara daring gitu ya. Misalnya ada anak-anak tata boga yang bisa divideokan lah bagaimana cara membuat produk masakan itu kan, tapi di akhirnya kan tesnya harus jelas. Jangan-jangan kasih, nah jangan-jangan kurang manis gitu kan. Jadi memang harus dilakukan, harus dipraktekkan. Nah, karena itu saran kepada Mas Raffi, tetap kita menyikapi kondisi ini. Saya yakin ini adalah suatu peluang untuk kita loncat dari suatu kebiasaan belajar yang konvensional kepada yang bisa lebih memperlakukan akselerasi. Dulu saya menyampaikan ke para kepala sekolah, mungkin nggak kurikulum kita diajarkan 2 tahun, karena kita di Jakarta. Saya sadar betul ini kurikulum sama dengan NTT, sama dengan Flores, sama dengan Papua sana gitu kan. Masa Jakarta sama dengan mereka? Bahkan dari kementerian dikirimkan soal uji kompetensi yang sama untuk seluruh pelosok. Saya pikir ini Jakarta harus lebih. Itu saya tantang kepala sekolah, bisa nggak 2 tahun? Ternyata lambat perkembangannya, tiba-tiba datang pandemi COVID. Sekarang kita beralih ke PJJ. Dengan PJJ itu luar biasa, ada nilai-nilai baik luar biasa, yang ternyata mereka lalu pilih-pilah mana yang bisa di PJJ-kan, mana yang harus bertemu tatap muka di lab atau di workshop gitu. Jadi ini juga bagus. Nah, untuk kompetensi bisnis manajemen ternyata 80% bisa didaringkan. Kalau membuat jurnal akuntansi, jurnal keuangan bisa didaringkan 80%. Gitu. Demikian juga yang tata kelola perkantoran. Apalagi yang bisnis bisnis daring, mereka sudah bisa menjadi e-commerce dalam kondisi seperti sekarang gitu. Ya, tinggal bagaimana kita semua Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sekolah merancang dalam kondisi keterbatasan ini. Kemudian yang ideal itu kalau mau, sekarang kan ada stigma tamatan SMK pemberi banget pengangguran terbesar. Ini harus kita klarifikasi sebenarnya, tapi terlalu panjang ceritanya. Hanya saya ingin menjelaskan kondisi faktualnya memang belum ideal. Kondisi faktualnya belum ideal. Yang ideal itu peta kebutuhan tenaga kerja akuntansi berapa sih secara nasional gitu ya. Peta kebutuhan teknik otomotif itu berapa sih, lalu dipetakan, lalu dibuatkan lembaga diklatnya di SMK ya, sehingga yang belajar itu terserap ke industri. Kurikulumnya kurikulum industri gitu. Itu aslinya vokasi yang di negara asalnya di Jerman itu seperti itu. Di Jerman seperti itu. Nah, di kita kan lebih banyak supply-nya daripada demand-nya. Banyak supply-nya. Ini yang jadi persoalan juga. Itu jadi persoalan juga. Jadi banyak hal terlibat ya, tetapi kita tidak mengeluh ya, Mas Raffi. Mari kita sikapi dengan bijak. Peluang itu selalu ada di depan mata kita dan segera diraih, karena peluang tidak akan hadir 2 kali. Sekali hadir ya, mari kita tangkap ya. Mari kita tangkap, mari kita seriusi, ya kita putuskan, ya jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi kalau rancangan sekolah kejuruan dari mulai kurikulumnya, semuanya harusnya sih standar. Kita sih punya standar, SMK itu keluar di Laporan Nasional Pendidikan, punya sendiri. Ya, di Permendikbud nomor 34 tahun 2018, standar pendidikan SMK itu berdiri sendiri. Nah, mencapai standar itu, ya ini sekali lagi perlu kolaborasi. Tidak bisa sendirian. Kalau sendirian yakinlah nggak akan tercapai. Ya lama kalau tercapai pun. Ketika tercapai, standar di luar sudah naik lagi. Standar di industri sudah naik lagi. Gitu. Jadi kita sulit sekali. Makanya Jerman memutuskan untuk dual system. Tidak bisa di sekolah, harus nge-link ke industri. Jadi kuncinya sekali lagi Mbak Anissa tadi kolaborasi. Ya, untuk SMK, untuk sekolah, untuk pendidikan tidak bisa, harus tetap kolaborasi jenjang apapun. Karena teman-teman yang mengamati, teman-teman praktisi banyak punya pengalaman yang mungkin ini update untuk bisa masuk di kurikulum sekolah kita. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dan penyampaian yang tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama.
sebelum kita mengakhiri acara Indonesian Opinion Festival pada hari ini, mungkin sekiranya ada waktu 1 menit untuk para pembicara melakukan closing statement terkait dengan acara pada hari ini, khususnya pada tema pendidikan. Mungkin yang pertama bisa dari Kak Trihandoko, dipersilahkan. Right, closing statement-nya ya, Kak. I think apa ya, terkait kendala yang kita hadapin sekarang, langsung aja spesifik ke pandemik. Saya pikirnya itu bukan jadi halangan lagi ya, karena udah 1 tahun kita udah berjalan and we survive, and we can actually see it as an opportunity untuk go global. Jadi pandemi justru bikin kita jadi menjaring wawasan yang lebih luas gitu. Kalau misalnya kita stay di rumah aja, ya nggak bisa kemana-mana, tapi tangan kita bisa kemana-mana, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Kita bisa pakai internet itu untuk kemana-mana. Dan itu sebenarnya jadi kesempatan kita untuk benar-benar memperluas wawasan. Dan jangan berhenti belajar untuk siapapun. Balik lagi aku akan tegasin beberapa core skill yang emang harus dikuasain sama siapapun yang akan masuk ke dunia kerja. Skill IT termasuk desain dan sosial media di dalamnya, skill bisnis termasuk marketing, public speaking, dan segala macam, skill bahasa termasuk bahasa Inggris yang paling general, sama tadi aku tambahin dari speaker lainnya, skill leadership. Itu termasuk inisiatif sama self-management tadi. Thank you. Jadi kalau kita bisa fokus ke sana, semuanya bisa fokus ke sana, I'm pretty sure we can go global. Baik, terima kasih Kak atas closing statement-nya. Selanjutnya beralih kepada Kak Ilana. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Untuk closing statement sih saya mungkin akan menggarisbawahi 2 hal yang tadi saya sudah sebutkan. Semoga bisa membantu juga teman-teman untuk yang pertama adalah yang penting harus bisa mengadaptasi ya. Adaptasi dengan cara strategi kerja yang telah kami lakukan juga di Yayasan Bulir Padi untuk bisa tetap memajukan pendidikan Indonesia ini, dan juga yang kedua adalah kolaborasi ya Pak Wurdono ya. Kita mencoba untuk mencari celah-celah entah di pihak SMK. Kita juga banyak berbicara dengan pelaku industri, karena dari mereka sendiri juga tadi Pak Wodono bilang bahwa supply lebih besar daripada demand. Dari pihak industri pun juga harus bisa memeluk adik-adik lulusan SMK ini dalam bentuk talenta yang memang sudah dipupuk untuk menjadi SDM generasi emas nanti ini. Jadi perlu adaptasi dan kolaborasi dari semua pihak untuk bisa saling bersatu dan tidak jalan sendiri supaya adik-adik kita itu bisa tetap menjadi relevan di dunia kerja begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada Ibu Dia, dipersilakan untuk closing. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Saran saya sih bagi teman-teman, silakan persiapkan dari aspek skill dan hard skill agar bisa sukses dunia kerja. Hard skill itu dimulai dari teman-teman itu harus explore gitu ya, potensi terbesar gitu ya, atau kecerdasan apa yang paling bagus dalam diri kamu gitu ya. Baru pilih pendidikan yang tepat agar bisa optimal nanti di karirnya. Ya, kalau soft skill tadi selain pilih pendidikan yang tepat, jangan lupa training soft skill agar bisa lebih improve dan siap secara mental masuk dalam dunia kerja, gitu ya. Terkait itu tadi training komunikasi, proaktif, leadership dan lain sebagainya. Cukup itu saja. Please be prepared and be success. Terima kasih Bu. Selanjutnya kepada Bapak Dede, dipersilahkan. Baik, mungkin saya hanya mau ini aja quote satu peribahasa Afrika ya. It takes a village to raise a child. Kita ingin membuat satu bangsa yang kuat ya SDM-nya. Nah ini kita perlu semua kerjasama, semua anggota masyarakat, bukan hanya satu desa saja di Afrika, tapi semua anggota masyarakat. Jadi re-emphasize dari pesan Pak Wurdono tadi dan juga Mbak Iliana, kolaborasi itu intinya itu sangat penting untuk semua orang, semua stakeholder, bukan hanya pemerintah, masyarakat dan orang tua, tapi juga semua yang concern dengan dunia pendidikan Indonesia. Karena kita ini tentang masa depan bangsa.
Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas closing statement yang diberikan. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Wurdono selama 1 menit memberikan closing statement terkait acara hari ini. Terima kasih. Pertama untuk teman-teman semua yang banyak pengalaman praktisi di mana-mana, saatnya kembali ke sekolah, karena bagaimanapun teman-teman dulu pernah ada di sekolah mana, ya berikan informasi itu ke sekolah, ke guru-guru kita yang ada di sekolah, siapa tahu itu menjadi pencerahan bagi mereka. Yang kedua, kepada teman-teman yang memiliki perhatian kepada masa depan anak-anak kita, Bu Lirpadi dan lain-lain, Pak Dede, Pak Tri dan lain-lainnya mungkin, ya teruskan untuk terus mencari peluang, memberikan yang kesempatan kepada anak kita, membantu mereka yang kondisinya kurang beruntung agar tidak menutup kemungkinan ke depan mereka menjadi leader di kemudian hari. Kemudian kepada para guru, ya mari kita tengok ke depan dan ke belakang kita apa yang terjadi di luar sehingga teman-teman lebih bisa memperkaya wawasan kepada anak-anak kita. Bahwa mengajar itu memang tanggung jawabnya cukup berat. Kalau John Dewey mengatakan jika anak-anak kita diajari oleh cara kita dulu belajar, maka sesungguhnya kita sedang merampok masa depan mereka. Karena itu ini tugas berat kita guru. Sekali jadi guru ya kita harus fokus. Untuk anak-anak semua jangan pernah berputus asa. Mendaki itu kalian daki ketika masih muda, sehingga di masa tua kalian akan bertemu dengan jalan menurun. Yang sekarang keasikan, keenakan di pos yang datar-datar saja, tapi sesudah usia tua akan semakin berat. Jadi belajarlah terus, ya, jangan lupa kembangkan soft skill. Anak-anak, pesan Ibu Dida tadi, soft skill itu yang menjadi basic untuk bisa survive dimanapun. Untuk survive dimanapun. Karena terima kasih masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Selanjutnya mungkin untuk Ibu Risti, dipersilahkan. Oke, untuk closing statement ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para speakers, sebenarnya intinya itu kan kolaborasi tadi ya. Gimana caranya guru, terus habis itu sekolah, pemangku kebijakan di pemerintahan, dan juga lembaga-lembaga lain, ini bisa berkolaborasi untuk pendidikan Indonesia lebih baik gitu. Terus satu lagi, mumpung ada Pak Wurdono, saya mau ngomong diperbanyak pelatihan-pelatihan untuk guru, Pak, terutama di masa pandemi ini, karena kita sebagai guru juga masih memiliki kekurangan dalam hal skill ya, apalagi banyak guru-guru yang sudah senior, itu mereka agak kesulitan dalam pembelajaran selama daring ini. Gitu aja sih Pak, ini juga kan untuk kebaikan siswa-siswi supaya mereka soft skill dan juga hard skill-nya itu lebih baik. Gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk Kak Kadek, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan selama 1 menit kepada para narasumber. Ya, sepertinya kembali terkait gangguan jaringan lagi. Iya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita menutup acara pada kali ini, saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktu dan tenaga, juga memberikan ilmu kepada kita semua pada hari ini terkait pengalaman beliau-beliau yang hadir, dan khususnya dalam tema pendidikan ini tentu kita belajar banyak, tidak hanya sebagai seorang pelajar, tapi melihat cara pandang bagaimana seorang guru ataupun mekanisme dalam dunia pendidikan itu sendiri dari tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman. Tapi tadi kebetulan karena Ibu Risti juga mengajar sejarah ya Bu, kebetulan aku juga program studinya ilmu sejarah di UI, jadi memang salah satu yang bisa dibilang program studi yang mungkin tidak banyak dikenal orang, bahkan pelajar itu istilahnya
tidak tertarik dengan pelajaran tersebut gitu. Padahal ini yang dilihat adalah krisis identitas anak muda sekarang, di mana mungkin mereka tidak tahu asal muasal kita sebagai satu bangsa, satu negara, dan sebenarnya pelajaran sejarah itu sendiri bisa mungkin ada masukan dari saya sendiri untuk Bapak Urdono dan jajarannya di kementerian, misalnya membawa mata pelajaran sejarah ini lebih interaktif gitu. Jadi anak-anak tidak merasa seperti dibawa dalam suatu acara dongeng gitu ya, mereka merasa ngantuk mendengarkan sejarah, tapi dan dari sisi gurunya sendiri dalam catatan historis atau historiografisnya ini masih cukup banyak yang tidak sesuai gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, tidak hanya mungkin dalam mata pelajaran sejarah, tapi mata pelajaran lain yang diajarkan di sekolah. Mungkin seperti itu kalau dari saya secara pribadi. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, kita akhiri untuk Indonesian Opinion Festival pada tahun 2021 ini. Semoga kedepannya kita bisa terus berkontribusi dan ikut bekerja sama, walaupun istilahnya kita nggak tahu nih pandemi selesai sampai kapan gitu kan. Nah, di sesi akhir ini mungkin ada dokumentasi yang akan dibantu oleh salah satu staff. Jadi teman-teman boleh nih